Jangan menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi dan atasilah tantangan. Itu yang mengasahmu pada kemenangan. Keberhasilan tak terjadi begitu saja. Itu adalah pilihan yang telah berjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup ini hanyalah untuk sekali. Jadikanlah itu sangat berarti untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. Selamat malam. Apa kabar? Pemirsa, Anda di rumah, kita saksikan sekarang Tung Desem Waringin Show yang akan membahas marketing revolution, merevolusi hidup Anda dan merevolusi bisnis Anda. Tepuk tangan dulu pemirsa untuk semua yang di rumah. Tepuk tangan kali suara. Mari berada. Wow. Berikan cos dulu kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Saya mbahnya dahsyat. Malam hari ini kita berbahagia sekali, kita akan membahas satu topik favorit saya yang akhirnya saya tulis di dalam buku yang namanya Marketing Revolution. Buku marketing yang jarang karena jarang buku marketing yang dimarketingkan. Betul? Betul. Betul? Betul. Tidak mengada-ada? Tidak. Sungguh jarang buku marketing yang dimarketingkan. Buku saya sukses, laku, dapat rekor muri, yaitu kalau buku biasa harus 1 bulan laku 3.000 baru dapat nasional bestseller untuk cetakan kedua. Buku saya dalam 1 hari laku 38.878 buku. Yang lebih indah lagi ternyata itu adalah berdasarkan pengalaman saya 31 tahun. Ketika saya umur 9 tahun dikumpulkan oleh papa saya. Waktu itu kelas 3 SD, anak 5 dikumpulkan papa saya cuma ngomong begini. Nak, tolong dipikirkan, gimana supaya toko papa ini rame. Kalau toko papa ini sepi, nanti tidak bisa bayar sewanya. Kalau tidak bisa bayar sewanya, tokonya tutup. Kalau tokonya tutup, kamu tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Umur 9, saya tidak bisa tidur. Terus mikir gimana ya supaya rame. Pada waktu mulai beranjak remaja ikut bantu tokonya papa sepi sekali. Begitu sepinya sangat mencekam hati. Begitu sepinya, begitu mencekam hati saya. Jarang sekali orang masuk, sungguh tidak enak. Dalam perjalanan sekian tahun, setiap saya masuk toko, tokonya sepi. Orang jualan sepi, hati saya terganggu. Terus saya fokus untuk belajar, sebetulnya yang rame itu bagaimana toh? Supaya rame bagaimana? Saya belajar segala macam, termasuk buku-buku yang dikarang oleh dokter, profesor, juga para ahli teori. Karena itu tetap bermanfaat, karena itu mencerahkan kita. Betul? Betul. Tapi saya masuk ke dalam satu ilmu yang namanya ilmu jalanan. Ilmu apa? Jalanan. Kalau yang namanya mixed martial art, siapa di sini yang pernah nonton mixed martial art? Pertarungan bebas, gaya bebas, angkat tangan. Wah, ini ada ibu-ibu juga angkat tangan. Suaminya takut bu, ya nanti dipiting gitu aja, nggak bisa bergerak gitu ya. Nah, ternyata mixed martial art itu jurusnya makin lama makin sederhana. Walaupun taktiknya banyak, tapi semakin lama semakin sederhana. Yang penting lawannya geletak. Yang penting lawannya Geletak. Saya perhatikan, jurus bangau boleh nggak? Boleh. Yang penting lawannya Geletak. jurus harimau? Boleh. Yang penting lawannya? Geletak. Kemudian jurus ular, boleh nggak? Boleh. Yang penting lawannya? Geletak. Jurus ayam? Boleh.
Yang penting lawannya? Beta. Jurus cacing boleh nggak? Boleh. Yang penting lawannya? Beta. Lu siapa tahu lawannya jijik sama cacing? Ya. Jadi Anda ngoyong, wah langsung kejang-kejang begitu. Nah, inilah marketing revolution juga sama. Branding boleh nggak? Boleh. Yang penting laku. Yang penting? Laku. Anda melakukan penawaran yang begitu heboh, boleh nggak? Boleh. Yang penting? Laku. Kuncinya adalah laku nggak? The end of the day-nya laku atau enggak? Dan laku lagi atau enggak? Ya. Kalau cuma laku sekali, orang kecewa. Tapi kalau laku dan terus laku, berarti terbukti. Nah, apa sih bedanya marketing revolution dengan marketing biasa? Revolusi berarti laku dengan sangat cepat. Laku dengan sangat? Cepat. Sangat banyak. Sangat? Banyak. Dan terus menerus. Terus? Terus. Saya ngarang buku cukup tebal. Saya tanya, siapa yang mau saya rangkumkan buku saya ini, Marketing Revolution, sehingga bisa merubah kantong uang pribadi Anda maupun kantong uang perusahaan Anda. Siapa yang mau angkat tangan saya? Bahkan ini ada yang dari Prasetya Mulia. Betul, mana Prasetya Mulia? Nah, Anda masih bujang? Ngakunya ya. Ngakunya bujang, anaknya satu gudang katanya. Nah, Prasetya Mulia juga ada. Nah, yang bujang-bujang, Anda juga bisa dapat manfaat. Karena marketing revolution itu mulai marketing sandal jepit sampai apartemen termasuk jual diri. Jos? Jos. Dahsyat? Mau jual diri? Oh, mau ya. Ini sudah laku, sudah menikah, ikut lagi ya. Mau nambah nih ya. Ya udah, tepuk tangan, kasih suara. Yes. Wow. Satu hari ada murid saya datang ikut seminar. Pak Tung, tolong saya diajarin marketing. Saya ini sudah lulus S2 marketing, tapi masih jualan masih belum bisa. Padahal saya lulusnya cum laude loh, IP saya sangat-sangat bagus. Dia ngomong dengan sangat wajah menyedihkan, dia ngomong, "Mbok saya tolong diajarin marketing dalam bahasa manusia." Lalu saya bilang, "Lah selama ini apa emangnya kamu belajar dalam bahasa kodok gitu ya?" Enggak Pak, itu tinggi di langit tapi saya nggak nangkep-nangkep gitu ya. Yang jelas saya praktek nggak bisa. Kemudian saya bilang, "Oke nak, kalau kamu laki-laki datang pergi ke pesta, ketemu wanita cantik, kemudian kamu langsung ngomong, maukah Anda menikah dengan saya? Saya orang yang kaya." Itu namanya direct marketing. Marketing tanpa basa-basi. Hajar, tawarkan langsung. Jos? Berikutnya, nah kalau kamu pergi ke pesta, kemudian belum apa-apa, mendadak ada wanita cantik yang langsung lari, kamu yang kaya itu ya, ayo menikah dengan saya. Itu namanya brand recognition. Jadi brand Anda terkenal. Kalau brandnya terkenal tentu saja lebih gampang jualannya. Ya atau ya? Ya. Sekarang berikutnya, ternyata pada waktu Anda datang ke pesta, Anda langsung ketemu wanita cantik dan ngomong, "Saya kaya lu, ayo menikah dengan saya." Mendadak yang perempuan, puk! Itu namanya customer feedback. Jadi ada feedback dari pelanggan Anda yang tidak suka, Anda diguaplok gitu ya. Mungkin Anda kaya, tapi caranya belum pas, akibatnya orang tersinggung. Nih, salah cara ya enggak bisa jualan. Berikutnya nak, kalau kamu pergi ke pesta, dan kemudian ketemu wanita cantik, dan kamu ngomong, "Aku kaya lu, ayo menikah dengan saya." Mendadak yang perempuan ngomong gini, "Sebentar ya, sebentar, saya kenalkan sama suami saya." Itu namanya salah target market. Kalau jualan sama salah target market ya setengah mati. Ya atau ya? Ya. Bukan setengah mati, setengah hidup, oke? Tapi begini nak, kalau kamu pergi ke pesta khusus bujang yang namanya bachelor party, kalau bachelor pasti tentu saja tepat target market karena masih bujang semua. Kemudian ternyata Anda datang pakai Ferrari California 5,8 M ya, kapnya juga ngomong, pesta kebun lagi jadi semua orang bisa nonton gitu ya. Wah, buka pintu ceklek dan Anda sangat ramah, sangat baik, pergi ke satu wanita cantik, yang satu, kedua, dengan penuh perhatian Anda ngomong, "Aduh, ibu kok cantik sekali, ibu kok jilbabnya bagus." Apapun yang Anda secara tulus, orang bisa merasakan ketulusan Anda, caranya tepat, caranya Cepat. Terus kemudian kurang setengah jam dari pesta, Anda kembali kemana? Anda pilih 5 wanita yang paling menarik. Kemudian berapa? 5. Ayo tangan kanan begini semua, berapa? 5. Kemudian ketika Anda datang satu-satu, "Aduh, saya sangat gini, boleh minta waktu 3 menit?" Anda minta waktu berapa menit? 3 menit. Saya kepengen ngomong lebih lanjut, apakah boleh 3 menit? Oke, dia ikut. Begitu ikut satu ke yang kedua, boleh minta waktu 3 menit? Yang kedua langsung datang. Kemudian yang ketiga, boleh minta waktu 3 menit? Yang keempat dan kelima. Setelah kelima kumpul, kemudian Anda cerita.
Anda edukasi. Dulu saya kerja terus, sibuk membesarkan adik-adik, sehingga saya tidak sempat mencari jodoh. Nah, sekarang tibanya saat saya mencari jodoh. Dan saya adalah orang yang setia. Sebagai bukti kesetiaan saya mau kok tanda tangan di notaris sebelum menikah. Harta saya diaudit oleh Pricewaterhouse, itu net 3 triliun. Saya mau, walaupun ini bukan harta gono gini yang hasil kerja bersama, tapi pada waktu saya cerai nanti, kalau misalnya saya yang salah, terjadi ada yang kedua, ketiga, saya mau potong separuh harta saya untuk mantan istri saya yang kalau salah saya. Kemudian, dan kenapa Anda 5 saya kumpulkan? Karena Anda 5 adalah sangat menarik hati. Begitu menarik hatinya, sangat baik. Tentu saja saya kepingin sekali menjajaki lebih lanjut. Tapi saya hanya bisa menikah 1. Nah, silahkan siapa di antara Anda yang 5 ini yang tertarik ke saya, silahkan maju ke depan. Mereka maju, saya dulu. Rebutan saya. Itulah namanya marketing revolution. Tepuk tangan, kasih suara, yeay! Wow. Nah, ini sekarang saya Sarika Pati, 5 jurus marketing revolution. Berapa jurus? 5 jurus. Kalau Anda belum laku, 1 di antara 5 ini pasti ada yang salah. 1, kita harus membuat penawaran yang menarik. 1 harus membuat penawaran yang menarik. Ada 12 cara membuat penawaran menarik. Bisa hadiah, bisa edukasi aja, Anda jelaskan cara pembuatan, jelaskan keunggulan Anda dibanding orang yang lain. Silahkan, dibanding produk dan jasa yang lain. Kalau Anda belum punya penawaran yang menarik, mulailah merubah dan menambah. Kalau Anda sama-sama mie ayam, untuk apa? Tapi kalau mie ayamnya resepnya sama, sebelahan, dan ternyata parkir sama-sama gratis, berarti tidak punya nilai tambah. Mulailah merubah dan menambah, pasang spanduk. Bakmi ayam kami memakai dada kanan, montok putih mulus. Nanti lebih tertarik, kayak apa sih gitu ya. Memang ternyata ayamnya biasanya disuwirin, sekarang enggak pakai dada yang montok. Jos? Dada ayam, oke? Setuju? Langsung penawaran Anda jauh lebih menarik. Jos? Inilah 1 penawaran harus menarik. Di buku Marketing Revolution saya kita bahas ada 12 cara langsung bisa Anda praktekkan. Tapi menarik saja, ternyata masih tidak cukup. Siapa yang mau belajar 4 berikutnya? Angkat tangan, katakan saya. Kalau mau tolong berdiri dulu semua. Selesai kita guncang bumi, ada yang lewat, kita akan lanjutkan. Siap? Mari kita mulai guncang bumi. Tapi selalu ku coba ku menghangatkanmu. Biar saja ku tak sedekat batu bara, tapi selalu ku coba ku melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba ku mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit semu, tapi selalu ku coba ku mengindahkanmu. Menang demi kehormatan bangsa, menang demi
tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar akan selalu berjaga. One, two, three, go, 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 go. Oh, yeah. Wow, berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Saya buahnya dahsyat. Hidup sekali, Hidup sekali. hiduplah dengan. Dahsyat. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama tadi adalah penawaran yang menarik. Penawaran yang Menarik. Anda tidak bisa ngomong bahwa penawaran Anda menarik. Misalnya, saya berhadiah Mercy, Pak. Apa? C-kelas. Lah kalau tetangganya berhadiah S-kelas. Jadi penawaran yang menarik selalu harus dibandingkan. Tidak boleh berdasarkan perasaan sendiri. Jelas? Jelas. Yang kedua, ini. Harus bisa dipercaya. Yang kedua, harus bisa Percaya. Kalau kita tidak bisa dipercaya, no trust, no sales, no marketing, tidak ada apapun. Jadi yang kedua sangat penting. Kalau penawaran menarik ada 12 cara, untuk bisa dipercaya ada 10 cara. Ada berapa cara? 10 cara. Tolong tangan kanan begini semua. Pemirsa di rumah juga tangannya begini semua. Bisa dipercaya ada berapa cara? 10 cara. Termasuk salah satunya yang paling important adalah 100% money back garansi. Orang beli itu salah satu yang paling ditakutkan ketika orang beli ternyata yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Kalau Anda berani memberikan 100% money back garansi, ada yang protes, Pak. Lah nanti kalau orang ngembaliin banyak, lah berarti barangmu jelek. Kalau barangmu jelek jangan jualan, ya toh ya? Nah ini tadi, ada nggak orang-orang yang akan take advantage? Maksudnya money back garansi terus akhirnya ambil. Ada, tapi paling 1-2. Secara umum orang itu baik. Orang itu dan kalau betul-betul produk dan jasa kita bagus, marilah kita jualan. Kalau enggak bagus, perbaikin dulu sampai bagus. Jos? Bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Yang ketiga, nih. Yang ketiga ini sangat penting. Masih ingat? Caranya tepat. Caranya? Kalau salah ditabok, masih ingat? Penawaran Anda menarik, bisa dipercaya. Tapi cara menyampaikan Anda salah, apa yang terjadi? Ditabok, gitu ya. Jadi caranya harus tepat. Yuk, caranya harus tolong sikut kiri, sikut kanan bilang, tepat, hoi. Yang di rumah juga dong, sikut kiri, sikut kanan. Ya, coba tolong kanan kiri, yang di rumah, yang di depan, di sini juga semua, tangan kanan kiri begini semua. Nah, yang nggak berani gini, berarti keteknya bau nih, ayo. Yuk mengkop gini, keteknya bau nih, ayo. Harus buka gini gitu ya. Nah, oke, buka ini, sikut kiri, sikut kanan, semangat, dua kali lipat lebih keras, ya. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara, yeay. Mari Busaname. Yeah. Wow. Cara yang tepat. Saya beri contoh. Kalau Anda datang ke pemuka agama. Datang ke pemuka agama, Pak Kiai, Pak Pendeta, atau siapapun begitu, Pak Biksu. Kemudian ketika Anda datang, Anda bilang, Pak pemuka agama, boleh nggak ya pada waktu saya berdoa, kebetulan saya lapar, pada waktu berdoa, terus saya makan kue tiaw siram seafood. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh karena tidak hormat, betul? Dianggap tidak sopan, betul? Nah tentu saja tidak boleh. Tapi kalau Anda caranya tepat, datang pakar marketing revolution ke pemuka agama. Pak Pendeta, Pak Biksu atau Pak Kiai, pada waktu saya makan kue tiaw siram seafood pun, boleh nggak saya tetap berdoa? Boleh. Weh. Ini orang suci banget loh nggak? Weh, suci. Kenapa suci? Bayangin, makan kue tiaw pun tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Boleh? Boleh. Apa bedanya doa makan kue tiaw siram, makan kue tiaw siram siput doa? Sama, ya toh ya? Tolong dijawab, yang di rumah juga jawab. Ya toh ya? Kalau caranya salah, hasilnya? Salah. Untuk supaya cara tepat di marketing revolution saya ada 7 cara. Ada berapa cara? 7 cara. Berikutnya ini setelah caranya yang tepat. Yang keempat,
Percuma kalau kita penawarannya sudah menarik, kemudian bisa dipercaya, kemudian caranya tepat, tapi Anda salah target market. Masih ingat? Saya kenalkan suami saya. Ini, contohnya begini, Anda menawarkan Mercy S-Class yang paling mahal, misalnya 2,4 M, garansi ATPM, terus diskon 50%. Diskon 50% berhadiah 2 kursi pijat, harganya 100 juta, plus sama tukang pijatnya boleh dibawa pulang. Tapi Anda nawarkan kepada kere di pinggir jalan, apa yang terjadi? Salah target market. Kecuali kalau kerenya sudah ikut marketing revolution dan bisnis revolution, tentu saja dia dapat ide gitu ya. Berapa Pak? Diskon 50%, berapa? 2,4 M sekarang jadi berapa? 1,2, langsung nawar. 1,5 boleh nggak? Langsung dinaikkan toh? Loh, mau boleh, tapi minta waktu 2 minggu. Minta waktu? 2 minggu. Lah, pergi ke showroom, pergi kemana? Nah, pergi ke showroom langsung, Pak ini ada Mercy, garansi ATPM semuanya, dan bisa dikembalikan kalau enggak gini, bisa dipercaya Pak, 2,4 M cukup 2 M berhadiah 2 kursi pijat toh? Ya 1 untuk saya, 1 untuk Bapak, terus kemudian tukang pijatnya Bapak bawa aja, boleh gitu ya? Sip? Nah setelah Anda begitu, Anda dapat untung 500 juta dalam waktu sekejap, karena sudah belajar marketing. Jos? Inilah yang menarik. Yang keempat harus tepat target market. Harus tepat target. Ada orang tepat target market hanya pakai 1 jurus, iklan. Ikutin saya, boros apa? Boros. Ada 12 cara, ada berapa cara? 12 cara. Nah inilah marketing revolution, ada 12 cara, bukan hanya 1 cara, bukan hanya iklan. Ada publisitas, pernah melihat ada orang gila naik pesawat terbang, hujan uang? Ingat? Ingat. Siapa yang pernah lihat, pernah dengar, atau pernah menyaksikan, atau yang tahu, angkat tangan. Saya. Oh, kalau ketemu orangnya, tolong kirim salam, oke? Okay? Oh ya salah. Nah ini publisitas adalah sangat dahsyat. Yang kelima, ini yang sangat penting. Ini yang paling jarang dibahas oleh para pakar marketing. Kalau Anda mau menjual sangat cepat, revolusi, yang kelima ini adalah hukum keterbatasan. Yuk, yang kelima adalah apa? Hukum keterbatasan. Dan masih ingat Bapak Ibu, Anda mengerjakan PR, datang ke wanita cantik yang satu, minta 3 menit, yang kedua 3 menit, yang keempat 3 menit, yang kelima. Terus 3 menit, masih ingat? Setelah dikumpulkan, baru Anda edukasi, kemudian Anda jual diri Anda. Kalau jual 1, minimal yang minat 5. Kalau ini yang terjadi, ada keterbatasan. Loh Pak, kalau saya mau jual 100, ternyata yang minat cuma 50, turunin, jual 20 aja. Terjadi revolusi. Manusia ajaib Bapak Ibu. Begitu banyaknya dan penting, manusia tidak peduli. Coba, tarik nafas panjang. Hembuskan pelan. Yang pemirsa di rumah juga, tarik nafas panjang semuanya. Hembuskan pelan. Enak? Oksigen penting? Disuruh bayar mau atau tidak mau? Tidak mau karena begitu banyaknya. Kalau penting pun Anda tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tapi ketika tidak ada batasnya, begitu banyaknya, tidak ada bedanya, tentu saja orang tidak mau bayar, tidak mau beli. Ya atau ya? Ya. Masuk akal? Masuk. Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Pemirsa di rumah juga tangan kanan di atas. Goyang-goyangkan, tempel kedai ikutin saya. Masuk akal. Duas. Lumayan, tambah kinclong ya. Oke, sekarang tiba sesinya tanya jawab. Siap? Siapa yang mau tanya? Kalau tanya enggak ada sumbang saran enggak ada sumbang duit apalagi gitu ya. Saya terima. Silakan, ada yang tanya. Yang nanya langsung banyak banget nih. Sebentar. Ini lelembut dulu silakan. Ini arsitek saya, Bapak Ibu. Dia desainer di rumah saya. Bapak Ibu, masih bujang lagi. Jadi pertanyaannya langsung nama dan nomor telepon, betul? Pemirsa bujang, jadi boleh nomor teleponnya gitu ya. Silakan. Ya, nama saya Steffi. Nomor telepon? Langsung semangat ya Pak, ya. Nanti pemirsa nanti gitu ya, silakan lanjutkan. Ya, ini saya mau tanya Pak, kalau misalnya kita sudah punya bisnis jalan, terus dimarketingin dengan salah, ada customer feedback pokoknya udah salah. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan pelanggan? Dalam arti tidak bisa dipercaya. Iya. Sudah hancur lebur. Kira-kira begitu. Gitu aja kok repot. Lo bisnis kan tidak semua harus buka ya toh ya. Ini Tuhan malah di. Ya silakan kasih tepuk tangan dulu, kasih suara. Tepuk tangan, kasih suara. Wah, ini yang tidak bisa dipercaya itu siapanya. Kalau misalnya oknum orangnya, kita bisa langsung ganti. Kalau direkturnya bisa kita ganti. Kalau ownernya, kita masukin owner baru.
Berikutnya, tekniknya, kalau tadi tidak bisa dipercaya, Anda sekarang, Pak, kami beda. Kasih kesempatan ulang. Kasih kesempatan? Ulang. Kasih kesempatan ulang, kemudian Anda kasih 100% money back garansi. Bila perlu 200% money back garansi. Apa yang dia khawatirkan, kita kasih garansi. Kami beda, Pak, orangnya sudah beda, tenaganya beda, kasih kesempatan ulang. Kasih kesempatan? Ulang. Itu akan bisa dipercaya. Akan bisa dipercaya. Demikian, oke, saya mau coba orangnya baru dan kelihatannya simpatik, kenapa tidak? Tapi misalnya terlalu parah, memang ganti merek akan jauh lebih bagus. Jadi Anda ganti merek, set, langsung Anda marketingkan dengan cara baru, orang-orang baru tentu saja akan lebih sukses. Jos? Dahsyat? Oke, sekarang berikutnya pertanyaan yang kedua. Silakan angkat tangan. Kalau enggak mau angkat tangan, angkat kaki. Ketawa gitu kenapa sih? Wah, ya ketawa. Suruh angkat kaki sungguh-sungguh. Wih, ini ada bapak bergairah, silakan. Habis lembut pejantan yang bergairah. Tepuk tangan, kasih suara. Silakan Pak. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya berasal dari Indramayu, Indonesia ya, pasti Indonesia. Indonesia Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan, kasih suara. Wow. Silakan. Begini Pak, saya seorang guru Umar Bakri, sudah 10 tahun berjalan. Wow. Saya anak dari 3 anak. Kemudian saat ini saya tinggal di perumahan mewah, mepet sawah. Dan tinggal di kawasan elit, ekonomi sulit. Dan alhamdulillah kami juga tinggal sekitar komplek DPR. Dekat pinggiran rel. Nah, di bawah pohon rindang ya. Enggak apa-apa. Persis. Ya. Boleh. Kemudian dalam permasalahan bisnis, kita itu belum bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi. Oleh karena itu istri saya sebagai ibu rumah tangga, bisnis apa yang cocok untuk ibu rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya sendiri ini baru pulang Pak, habis ngeles, berangkat pagi jam 7, pulang malam langsung saya ke Jakarta ngikut syuting ini. Hanya untuk memberi memohon motivasi supaya lebih semangat lagi gitu. Terima kasih. Wow. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bisnis apa yang cocok untuk di perumahan. Seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak. Jadi kalau bisnis di perumahan tentu saja yang paling gampang jual suami aja Pak ya. Enggak Bapak Ibu, begini loh. Tentu saja kita bisa kok mulai dari rumah. Mulai dari rumah. Anda bisa mulai besar, mulai kecil sama saja sebetulnya. Tapi yang paling penting ini loh yang namanya bisnis. Bapak Ibu harus tahu apa itu bisnis. Kalau Bapak Ibu enggak tahu apa itu bisnis, bagaimana Bapak Ibu bisa bisnis? Bisnis Bapak Ibu bukan gedung yang besar. Bisnis bukan teknologi yang paling canggih. Bahkan bisnis bukan produk ataupun jasa. Bisnis adalah satu kata, yaitu menawarkan. Apa Bapak Ibu? Menawarkan. Ikutin saya, bahasa SD-nya begini Bu. Ini untuk itu. Apa? Ini untuk itu. Di sini misalnya, Pak siapa namanya? Robin. Pak Robin, misalnya saya bilang Pak Robin, ini untuk itu, terjadi bisnis ini. Pak mau nggak? Bapak saya garuk-garuk punggungnya, nanti Bapak garuk-garuk saya punggung. Mau Pak? Mau langsung, eset, ya langsung. Eset. Terjadilah bisnis, betul? Ini untuk itu, ini untuk itu. Nah ini untuk itunya harus membuat penawaran yang begitu menariknya. Saya dengar katanya Bapak istrinya sudah jualan sembako dan akhirnya tekor terus, betul lah? Tadi curhat Pak Dut, Pak curhat, tadi dia curhat banyak gitu ya. Nah tekor suaminya defisit terus cilaka gitu ya. Gini, ini untuk itunya harus jelas. Mau jualan sembako boleh, mau buka les-lesan boleh, tapi tujuannya begini. Apapun profesi Anda, belajar bisnisnya. Yuk, apapun profesi Anda belajar bisnisnya. Maksudnya apa? Apapun profesi Anda belajar bisnisnya. Kalau Anda jadi guru les, please belajar bisnisnya. Belajar mengembangkan les tadi, Bapak juga ngeles. Dulu saya juga guru les, Pak. Sama berarti Pak ya? Sama ya, senasib, sepenanggungan. Saya tahu Pak gitu ya. Sudah gajinya kecil, muridnya nakal-nakal gitu Pak ya. Curhat lagi. Tentu saja begini, ketika kita mau pelajarin bisnisnya, Bapak buat satu, sehingga penawarannya begitu menariknya. Penawaran menarik, bila perlu les gratis dulu, datang dulu. Istri yang mengelola keuangan, Bapak manggil guru yang lain. Jadi tidak boleh kerjakan sendiri semua. Walaupun di rumah istri yang ngawasin, gurunya yang lain.
Mungkin teman-teman guru Bapak disuruh datang di rumah untuk ngajar, Bapak bayar. Kalau supaya aman, bayarnya bagi hasil. Bayarnya apa? Bagi hasil. Maksudnya apa bagi hasil? Tentu saja kita tidak berisiko. Pak, ini nanti segini saya nyediain tempatnya, saya kasih separuh untuk yang ngajar, separuh untuk ibu rumah tangga yang masih ngomong anak. Boleh nggak? Iya. Jos? Jadi dia biarkan jadi kiper aja Pak, jaga gawang. Ayo bayarannya berapa? Ayo mana itu ya? Nagihin terus. Nah kemudian dibayarkan. Itu jauh lebih aman. Tapi satu jadi Pak, bila perlu ibu-ibu rumah tangga yang lain dikerahkan juga. Jos? Boleh? Boleh. Banyak ilmu Pak, banyak jurus. Tapi yang paling penting ini adalah hari awal untuk Bapak untuk belajar. Di kemudian hari terus belajar. Jadi pemirsa juga terus belajar. Tidak ada yang abadi. Ilmu marketing yang saya ajarkan pun juga tidak abadi. Selalu ada perubahan sesuai dengan zamannya masing-masing. Tentu saja kita dengan terus belajar ini Anda bisa bisnis jauh lebih sukses. Tepuk tangan dulu dong, kasih suara. Tepuk tangan, kasih suara. Sekarang pertanyaan berikutnya, last question. Yuk, untuk sesi ini. Wis, ibunda tercinta. Yo, silakan Ibu. Malam Pak. Malam yang dahsyat. Nama saya Lydia, saya dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Wow. Sekarang saya punya bisnis toko kerudung namanya Azza Hijab Store. Saya udah buka kan adik saya, kelima adik saya udah buka cabang 5. Nah gimana caranya saya mau buka cabang lagi, apa saya harus nambah adik lagi gitu Pak? Oh boleh juga. Mamanya masih bisa produksi? Oh enggak bisa lah ya terus nih ya. Ya gimana caranya saya bisa buka cabang seluruh Indonesia, bahkan sampai keluar negeri Pak? Wih. Terima kasih. Very good sekali. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Mari bisa rame. Wow. Jadi bagaimana buka cabang atau tambah adik? Tapi itu ide bagus loh. Di sini ada yang mau jadi adiknya? Oh ada Bu tuh loh, ada yang mau mau dibukain tuh. Jadi adik itu tidak perlu adik kandung. Bisa adik dari Adam dan Hawa. Boleh? Jos? Ibu kan sama neneknya ibu ini kan sama, betul nggak? Sama-sama nenek-nenek ya toh ya. Loh Pak Guru juga mau gitu ya. Jadi nah diangkat gitu ya. Jadi ternyata begini, yang paling penting pada waktu Anda mau buka cabang yang banyak, Anda berani ceritanya publisitas. Berani apa? Publisitas. Anda misalnya masuk TV begini, oh Pak saya gini silakan hubungin saya nomor telepon sekian, masuk publisitas gitu ya. Ngeyel dikit jualan, boleh? Nah, nanti ada yang mau buka cabang silakan. Tapi Anda juga bisa caranya gini, pasang iklan. Misalnya dari Balikpapan, kita mau buka yang di Jakarta tuh, Anda pasang di koran yang di Jakarta ataupun di internet gratisan gitu ya. Saya cabang yang sukses, digaransi untung saya mau buka cabang. Saya mau buka? Ketika Anda mau buka cabang dan kemudian Anda iklankan digaransi untung, digaransi? Kami dari Balikpapan, silakan daftar nomor sekian. Nah setelah orang daftar banyak, Anda kumpulin di satu hotel, hotel. Kemudian misalnya 5-10 orang yang berminat untuk busana muslim, dikumpulin. Kalau belum berminat, pasangin iklan lagi. Caranya dirubah lagi, penawarannya dirubah supaya yang daftar banyak. Setelah Anda tawarin, Anda kumpulkan, kasih keterbatasan. Masih nggak? Kasih apa? Saya hanya butuh orang, misalnya dari 10 orang di sini, saya untuk pertama ini hanya butuh 2. Butuh berapa? 2 yang bersedia. Dan kalau ibu mau tidak pakai modal, Anda bisa. Saya garansi untung. Saya garansi? Kalau tidak untung, barang boleh dikembalikan, uang kami kembalikan 100%. Jos? Itu pun sama dengan konsinyasi. Sama dengan? Konsinyasi. Biasanya orang kalau seperti itu, saya mau utang dulu, nawar dulu. Enggak. Kenapa? Karena Anda 10, dari 10 kan 2 toh. Kalau mereka berebut, begitu mereka berebut, mereka tidak begitu nawar. Ya atau ya? Ya. Tapi kalau satu mbok tolong saya dibantu, nawar enggak karu-karuan. Betul? Mbok tolong dibantu buka cabang, ayo. Boleh, tapi bayarnya 10 tahun ya. Jual dulu enggak bisa. Tapi kalau Anda ini 10 Pak, saya butuh 2. Siapa yang berminat tak garansi untung, saya garansi tidak untung, kembalikan 100% tanpa ada resiko. Jos? Good? Berarti Anda buka cabang. Sip? Itu masih bisa lagi jurusnya banyak, dikalikan lebih banyak lagi. Gitu ya. Gitu. Demikian, siapa yang sejauh ini belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat tangan katakan saya. Mari berdiri semua. Kita akan guncang bumi. Mari kita mulai. It's my life, I won't live on. I'm gonna live forever.
sambut. 1, 2, 3, go, 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 go. Oh, iya, wow, hidup sekali. Hiduplah dengan berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Pemirsa, TDW Show kali ini membawakan materi yaitu namanya marketing revolusi. Merevolusi cara marketing kita sehingga uang masuk banyak di kantong kita, di kantong perusahaan kita, dan yang beli masih ngomong terima kasih karena yang jual adalah suatu hal yang bermanfaat untuk mereka. Nah, sekarang banyak orang datang di sini menyaksikan seminar saya. Sebelum hari ini begitu banyaknya orang juga ikut seminar-seminar saya. Bahkan seminar guru saya, seminar saya pribadi keliling Indonesia, seminar tentang Sales and Marketing Revolution selama 5 hari, Financial Revolution selama 3 hari, Life Revolution 3 hari, Business Revolution 5 hari, Property Revolution 5 hari, dan begitu banyaknya seminar-seminar saya yang lain. Dan ternyata ada orang yang praktek. Kuncinya adalah praktek. Kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Praktek. Kuncinya adalah apa? Praktek. Learn and action, miracle happen. Ketika kita belajar dan praktek, belajar dari guru-guru yang terbaik, terus open mind. Tidak pernah merasa paling hebat, enggak, tapi terus belajar. Kita terus belajar dan praktek, hasilnya dahsyat luar biasa. Nah, kali ini ada satu murid saya dari Medan. Ternyata bengkelnya sukses dahsyat luar biasa. 1 hari, jangankan 1 hari, 1 bulan rata-rata 3.800 mobil. Dahsyat? Tapi itu 1, bengkelnya 10. Jos? Dahsyat? Siapa yang mau melihat kesuksesan orang ini dan belajar dari orang ini, angkat tangan saya. Mari kita lihat VT berikut ini, silakan. Limas Kosim, pemilik bengkel sehat Pro Auto Klinik, tidak pernah menyangka pertemuannya dengan ahli marketing Tung Desem Waringin berhasil merubah jalan hidupnya. Bisnis keluarga yang awalnya hanya berasal dari 3 bengkel, kini telah berkembang hingga 14 cabang, merambah Medan Sumatera Utara hingga Aceh. Tidak hanya itu, Limas juga terus mencoba bereksplorasi dengan produk turunan bisnisnya dengan membuat produk shampoo mobil, pengkilat mobil, dan lainnya. Bengkel brand lokal yang berambisi go internasional berdiri awal tahun 90-an dengan nama Sehat Dorsmir. Kini memasuki usia ke-20 tahun, bengkel ini bermanifestasi menjadi bengkel terbesar di Medan dengan layanan lengkap, bahkan mampu melayani 10.000 unit kendaraan setiap bulannya per bengkel. Mutu dan pelayanan prima seperti yang selalu diajarkan oleh gurunya, Tung Desem Waringin, menjadi andalan bengkel sehat ini. Tidak heran, tampilan bengkel sehat tidak seperti bengkel pada umumnya. Dilengkapi dengan lounge di lantai 2 sebagai lokasi meeting point bagi para eksekutif. Sembari menunggu perbaikan mobil, dengan ruangan yang nyaman juga dilengkapi sarana Wi-Fi. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu, kasih suara. Wow. Yeah. Wow. Nah, kebetulan pemirsa, orang yang dahsyat luar biasa ini, Pak Limas Kosim, dengan bengkel sehatnya yang betul-betul menyehatkan banyak mobil. Kebetulan dari Medan jauh-jauh hadir di sini. Apakah kita mau mendengarkan sepatah 2 kata-kata, 300 kata, boleh? Boleh. Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Mr. Limas Kosim. Selamat malam Pak Limas. Selamat malam semuanya.
Sukses, dahsyat, luar biasa. Plus sehat, Pak. Persehat. Bengkelnya sehat ya harus sehat. Cocok? Sehat, cocok. Silakan Pak, belajar apa sih, kenapa kok bisa dahsyat luar biasa kayak tadi? Satu kata, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Jadi kami harus bisa dipercaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia praktek bisa dipercaya Bapak Ibu. Bahkan pada waktu kemarin saya ke Medan Bapak Ibu, saya dijemput pakai Nissan X-Trail. Saya bilang, wih Pak Limas mobilnya baru ya? Dia bilang terpaksa Pak. Itu ternyata mobilnya orang pada waktu dicuci terjadi kerusakan, tas patah, terus langsung anjlok begitu ya, penyok semua. Terus, tapi yang menarik pada waktu itu Pak Limas cerita, itu pasaran Nissan waktu itu 285, ya, betul benar, ya? Tapi orangnya minta jauh lebih mahal untuk diganti, langsung dibayar, dibeli. Ya betul, minta berapa akhirnya orangnya itu? Minta 315. 315, terus ya langsung dibayar gitu sama? Iya, terpaksa. Terus memang, tapi memang itu wajib. Wajib. Menunjukkan bisa dipercaya, menunjukkan bisa dipercaya. 315 padahal 285. Jadi Bapak Ibu yang mobilnya agak rusak-rusak mau dijual mahal, langsung dicucikan minta dijatuhkan gitu ya. Nah Bapak Ibu dia sangat rapi dan bahkan saya melihat bengkelnya tadi kayak mall gitu ya. Kayak mall. Jadi dari marketing revolution tadi Pak penawarannya sangat menarik. Ya. Terus kemudian juga sempat kerjasama dengan Matahari, dengan segala macam praktek marketing revolution. Yang penting rame dulu. Rame gitu dulu, ya. Betul. Itu betul sekali Pak. Jadi waktu kami ingat, untuk membangun 10 outlet ini kan pasti kita bangun-bangun ada outlet yang sepi awalnya. Ya. Daerah yang tidak sulit terjangkau. Ya. Nah itu kami bingung bagaimana untuk ininya. Jadi kami kerjasama dengan Matahari Dep Store, setiap belanja 100.000 dapat voucher gitu. Voucher cuci gratis, Jos. Dan Matahari tidak bayar ke kita. Matahari sama sekali tidak bayar. Nih. Dia cuma spanduk, begitu dia kirim ribuan mobil. Jalanan macet. Luar biasa. Itu dalam waktu seminggu. Setelah itu terkenal. Si Bapak Ibu? Iya. Berarti marketing bukan hanya iklan, betul Bukan hanya iklan. Bukan hanya iklan ya. Iklan adalah sesuatu, tetapi ketika Anda membuat terkenal juga Anda bisa kok berikan gratis. Itu di buku Marketing Revolution kita bahas dengan dahsyat luar biasa. Kami waktu bengkel Batanghari sebenarnya kan baru setahun. Tapi kami memberikan waktu di awalnya, kami memberikan gratis 7 hari. 7 hari. Full gratis. Tapi nggak diumumkan. Tidak kami sengaja orang tetap datang gitu. Betul. Kami sengaja memanfaatkan customer yang akan memberitahukan ke customer yang lain. Tanpa ada spanduk, tanpa ini. Jadi setiap dia masuk, kita kasih tahu. Pak, biasanya kita cuci yang biasa, harganya itu 40.000. Sekarang? Hari ini kita kasih cuci yang deluxe, harganya 100.000. 100.000 and gratis. Dan dapat bonus lagi. Wih. Pak, belum selesai mobil, dia telepon temannya. Sini. Betul Pak. Ini namanya marketing lewat MLM. MLM. Mulut lewat mulut. Ini cara kedua untuk tepat target market. Bukan hanya iklan. Satu publisitas. Yang kedua adalah word of mouth marketing. Praktek dahsyat luar biasa. Hasilnya sakti mandraguna. Padahal Pak, kami di planning awalnya itu 15 hari. 15 hari untuk mau cuci gratis. Sampai hari ke-7, manajernya hadapin saya, Pak, mohon Pak, besok kita bayar. Sudah nyerah rame-nya. Saking karena timnya baru tidak kuat hadapin begitu banyak mobil. Oke, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu, kasih suara Pak Limas. Thank you Pak Limas, sukses terus, dahsyat terus. Saya tunggu kita sukses berikutnya. Oke, very good. Wow. Sekarang Bapak Ibu, tiba ke kesimpulannya. Kalau kita belajar tidak praktek, hasilnya? Siapa yang mau praktek Bapak Ibu? Angkat tangan saya. Saya simpulkan 5. Kalau Anda belum laris Bapak Ibu, 1 di antara 5 pasti ada yang salah. 1 Bapak Ibu harus membuat penawaran yang begitu menariknya. Bisa dipercaya. Yang kedua, bisa Anda sampaikan dengan cara yang tepat. Cara yang berikutnya yang keempat. Cara yang tepat kepada target market yang tepat. Kemudian yang kelima, ada hukum keterbatasan. Masuk semua, terbatas hanya dalam 7 hari. Dalam 7
Cuci gratis biasanya 40.000, sekarang 100.000 gratis. Kemudian tepat kepada target market dengan cara yang tepat, bukan hanya iklan, pakai word of mouth marketing, orang teleponin bisa dahsyat luar biasa. Sip? Saya ingat, kenapa saya belajar marketing sungguh-sungguh sampai hari ini. Dan sampai kemudian hari saya akan terus belajar karena marketing terus maju dan terus berubah. Nah, ada satu hari ketika saya jaga toko mama saya, begitu sepinya, dan sangat sepi, saya tercekam. Yang paling mencekam pada waktu saya kuliah, terpaksa toko mama saya ditutup. Setelah 20 tahun buka toko, dan saya satu-satunya anak yang ada di rumah, terpaksa saya bantu nurunin pelang toko. Pada waktu saya pinjam mobil carry tetangga, terus kemudian pinjam tangga, saya copotin. Mama saya di bawah dan nangis. Nangis begitu kerasnya. Sampai tetangga-tetangga datang di luar dan sudah. Tapi hari itu hati saya tertusuk lebih dalam lagi. Dan setelah 31 tahun tepatnya sejak saya umur 9 pada waktu itu, dan kemudian juga sekian puluh tahun pada waktu setelah selesai saya kuliah, akhirnya saya keluar buku yang namanya Marketing Revolution, yang saya bilang, "Pak, Ma, ini loh jawabannya." Tentu saja jawaban yang terus harus kita masuk belajar, tidak ada yang abadi. Tapi ini jawaban sementara yang ternyata terbukti. Jualan apartemen, boom, laku 468 apartemen dalam waktu 5 jam, orang rebutan. Saya jualan villa 55, villa di Bali, 1 jam. Selesai habis, masih 42 orang tidak kebagian. Jualan apartemen di Semarang, 152, 2 jam, habis selesai. Ternyata ketemu Ma, ini loh jawabannya. Dan kebetulan Bapak Ibu, mama saya hadir di sini. Tanpa dia saya tidak jadi hari ini. Kasih tepuk tangan mama saya. Silakan berdiri Ma, maju ke atas panggung. Silakan naik pelan-pelan Ma. Karena mama saya ini baru aja operasi banyak begitu ya. Jadi dia 1 tahun operasi ganti tulang pinggul, ganti tulang leher, operasi katarak, sekarang namanya The $6 Million Ma gitu ya. Ini dahsyat luar biasa. Thank you Ma. Nah, inilah Bapak Ibu, saya kasih buku Marketing Revolution. Semoga bermanfaat untuk mama saya. Boleh? Walaupun dia sudah tidak jualan, boleh? Oke, nah ini buku Marketing Revolution saya. Mama saya boleh ngomong sepatah 2 patah kata, boleh? Ngomong apa? Tolong dekat Mak. Sudah. Anakku sayang. Iya. Ya. Jadinya pinter banyak. Terima kasih. Supaya mama panjang umur gitu ya. Jadi banyak pemirsanya happy, jadi happy juga. Happy. Jadi pemirsa di rumah juga yang ada di sini semuanya, tolong doakan mama saya panjang umur. Berapapun yang Anda doakan umur mama saya doakan Anda 2 kali lipat. Jadi tolong didoakan minimal mama saya umur 120 tahun, oke? Jadi Anda saya doakan minimal umur 240 tahun. Boleh Ma ya? Boleh. Oke, saya Ma. Iya. Oke, yuk Ma, silakan. Silakan Ma, yuk pelan-pelan Ma, yuk pelan-pelan. Aslinya dia kuat, mau naik gunung, dia mau ikut saya. Wow, oke, dahsyat, yes. Oke, thank you Ma, thank you. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong, kasih suara, yeay. Tepuk tangan sungguh, kasih suara, yeay. Wow. Yeah. Wow. Inilah Bapak Ibu, saya akan berikan. Saya tahu siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, angkat tangan saya. Siapa yang mau belajar lebih dalam lagi tentang Marketing Revolution, angkat tangan saya. Cari bukunya, cari apa? Mohon maaf kalau banyak yang habis karena memang best seller gitu ya, menunggu produksi berikutnya. Banyak yang habis, saya tahu terus habis gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu saya berikan 5 VCD Marketing Revolution. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay! Bagi pemirsa yang di rumah, kalau Anda mention saya, komentar tentang acara ini, tentu saja komentar positif yang saya tunggu. Dan Anda follow di Twitter saya, @tongdewe, juga @tdwshow_tvri. Anda akan saya pilih 20 yang beruntung, yang Anda akan mendapatkan 5 VCD Marketing Revolution yang dahsyat luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua.
Tepuk tangan, kasih suara dong, kasih suara. Yeay. Tolong berdiri, oh mau tas. Tolong berdiri semua. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go. Mari sambut pagi dengan senyuman, agar seluruh harimu jadi menyenangkan. Langkahkan kaki menuju tujuan, tunjukkan mimpimu jadi kenyataan. Jangan menyerah pada keadaan, biarkan nafsumu jadi menenangkan. Atasi dan harapilah tantangan, itu yang mengantarmu pada kemenangan. Keberhasilan tak terjadi begitu saja, itu adalah pilihan. Bangkitlah